Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilma Sari, NIM L01181361 dari kelas AMDAL B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen KA Andal yang berjudul KA Andal Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Komersil Sinabang Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun bagian-bagian dari kerangka acuan analisis dampak lingkungan, yang pertama jenis proyek, yang kedua kegiatan atau aktivitas proyek, yang ketiga komponen lingkungan yang berdampak, yang keempat batas studi AMDAL, yang kelima tenaga ahli atau pakar yang dipakai. Jenis proyek pada KA Andal ini yaitu merupakan pembangunan pelabuhan komersial Sinabang Pulau Simeulue, merupakan kegiatan pengembangan daerah terutama di kawasan perairan barat Aceh. Kawasan pelabuhan yang semula ada mengalami musibah gempa. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 308 Tahun 2005 ditetapkan untuk melaksanakan secepatnya pembangunan kembali di daerah terkena bencana di Aceh. Kegiatan ini termasuk wajib AMDAL karena terkait dengan pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca bencana gempa dan tsunami. Kemudian kegiatan atau aktivitas proyek. Yang pertama pembangunan dermaga, yang kedua pembangunan prasarana pendukung pelabuhan yang terdiri dari terminal, gudang, peti kemas dan lain-lain. Yang ketiga pembangunan signal point mooring buoy untuk kapal. Yang keempat pengerukan. Yang kelima kegiatan penempatan hasil keruk dumping di darat dan di laut. Kemudian komponen lingkungan yang terdampak. Yang pertama fisik kimia lingkungan seperti penurunan kualitas udara, air, fisiografi, hidroseonografi, kebisingan dan getaran, erosi dan pendangkalan pantai, dan kenaikan beban sedimen. Yang kedua transportasi seperti padatnya lalu lintas, kerusakan jalan, kecelakaan lalu lintas, ceceran bahan galian, kecepatan dan kelancaran arus barang dan jasa. Yang ketiga flora dan fauna terdiri dari penurunan kualitas dan kuantitas flora, fauna, mangrove dan biota laut. Yang keempat sosial, ekonomi dan budaya seperti kesenjangan sosial dan eksklusif antara pekerja dan masyarakat, perubahan nilai-nilai, keamanan dan ketertiban, meningkatnya mobilitas penduduk, munculnya kegiatan ikutan, pendapatan masyarakat, pariwisata bahari, penyakit dan pelayanan kesehatan. Kemudian batas studi AMDAL yang terdiri atas batas proyek. Batas proyek difokuskan pada batas fisik rencana pembangunan pelabuhan komersial Sinabang dan rencana areal pengembangan. Kemudian batas administratif. Batas ini difokuskan pada desa-desa di Kecamatan Simeulue Timur yang relevan di Kabupaten Aceh Simeulue, walaupun terbuka kesempatan untuk menarik batas yang lebih luas selama penentuan tersebut dapat dijelaskan secara rasional. Khusus batas ini mengacu pada RT/RW kabupaten. Kemudian batas ekologis. Penentuan batas ekologis agar mempertimbangkan keberadaan Teluk Sinabang dan wilayah pesisir dan laut, jalan raya, serta kegiatan lain di sekitar calon tapak pelabuhan dengan mempertimbangkan dampak dan penyebaran dampak melalui media air dan udara. Kemudian batas sosial agar difokuskan pada pemukiman di daerah-daerah Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Aceh Simeulue. Batas-batas atau tempat-tempat konsentrasi interaksi sosial tersebut dapat saja dikembangkan jika terdapat informasi lain yang lebih menentukan. Jelaskan pula mengapa batas-batas tersebut dipilih.
Kemudian tenaga ahli atau pakar yang dipakai, yang pertama ahli AMDAL, diutamakan sarjana teknik. Yang kedua ahli biologi dan perikanan. Yang ketiga ahli kualitas udara. Yang keempat ahli sosial ekonomi budaya. Yang kelima ahli kesehatan masyarakat. Yang keenam ahli oceanografi. Yang ketujuh ahli konstruksi pelabuhan. Yang kedelapan ahli hidrologi, dan yang terakhir ahli geologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.